Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 28-29. Park JHA. Kamu menyebalkan. Awas kamu. Teriak Yunhee. JH dan Nana berhenti setelah melewati pintu. Kemudian JH melirik Nana. Apa kamu mendengar suara orang berteriak? Lagi-lagi Nana tidak bisa menahan senyumnya. Dia langsung menggelengkan kepalanya kembali. Mungkin perasaanku saja, ucap JH ketika melihat Nana menggelengkan kepalanya sambil menahan senyum. Sesaat kemudian Nana melirik tangannya yang dipegang erat oleh JH. Menyadari tatapan Nana, JH langsung melepas tangannya dari Nana. Ah, maaf tidak sengaja, ucap JH dengan grogi. Haha, ia tidak apa-apa, jawab Nana sambil tertawa kecil. Karena menurutnya tingkah JH sangat lucu. Setelah itu JH membawa Nana masuk ke ruangannya. Lagi-lagi Nana tercengang melihat ruangan yang begitu keren. Semuanya terlihat canggih, mulai dari pintu yang terbuka sendiri hanya dengan bertepuk tangan, dan banyak keunikan lainnya. Nana duduk di sofa setelah JH mempersilahkannya untuk duduk. Apakah ruangan yang keren ini adalah ruanganmu? Tanya Nana dengan heran. Tentu, jawab JH yang dibarengi dengan anggukan. Jadi benar kamu pegawai di sini? Tanya Nana lagi untuk lebih memastikannya. JH tersenyum sambil berkata, aku kan sudah bilang padamu, kalau aku bekerja di OneSoft. Nana mencoba mengingat-ingat. Iya, aku lupa. Jadi ini OneSoft yang terkenal itu. Kalau begitu kamu pasti kenal dengan CEO perusahaan ini. Mendengar pertanyaan Nana, JH hanya tersenyum. Dan tepat dia ingin menjawab Nana, tiba-tiba asistennya masuk. Bos, hari ini Anda punya jadwal makan siang sama klien yang dari Hong Kong, kata Daeho asisten JH. Batalkan pertemuan itu, perintah JH. Daeho menjadi panik. Tapi bos, tidak ada kata tapi, sahut JH dengan ekspresi dingin yang mematikan. Melihat tatapan bosnya yang mengerikan, Daeho langsung menunduk. Baik bos, akan saya laksanakan. Setelah itu Daeho keluar dengan wajah pucat. Bagi semua karyawan OneSoft, bos mereka adalah orang yang sangat misterius dan sulit ditebak. Dia memimpin perusahaan dengan tegas. Jika dia tidak suka maka tidak akan ada kesempatan. Tapi jika dia suka maka dia harus mendapatkannya. Dia juga terkenal dingin di luar. Tapi dia kocak terhadap orang-orang yang dia senangi. Akan tetapi dia selalu menghargai pekerjaan karyawannya meskipun itu tidak dapat memuaskannya. Yang penting baginya asal orang itu mau bekerja keras. Itu sudah cukup. Nana bingung melihat asisten itu memanggil JH bos. Apakah kamu bos dari perusahaan ini? JH melirik Nana sambil tersenyum. Menurutmu? Nana langsung bisa menebak. Jadi kamu CEO misterius itu? Nana benar-benar sulit mempercayainya. Secara penampilan JH terlalu santai. Tidak seperti kebanyakan CEO perusahaan yang Nana tahu. Selalu tampil formal. Contoh kecilnya si bebek. JH mengangguk. Ya kamu benar. Itu gelar yang diberikan orang-orang padaku. Hanya karena aku menutup semua informasi tentang diriku. Nana melihat kalau JH serius. Jadi dia merasa lega jika JH memang CEO-nya. Syukur deh kalau kamu memang CEO yang aku cari. Akhirnya aku bisa menyelesaikan pekerjaanku kali ini. Apa kamu ingin mewawancaraiku? Tanya JH. Nana mengangguk dengan penuh semangat. Namun ketika dia akan bicara, tiba-tiba suara handphonenya berbunyi. Dan itu dari nomor yang tidak dikenal. Bentar ya, aku mau angkat telepon dulu, kata Nana sambil menekan tombol terima. Halo, lagi di mana? Ini siapa? Gadis ular. Kamu di mana? Nana merasa geram ketika mendengar suara dan panggilan itu. Dia baru menyadari kalau itu Lion. Si bebek tahu dari mana nomorku. Dan untuk apa dia meneleponku? Bukankah tadi sudah ketemu? Batin Nana. Aku lagi sibuk. Ada apa lagi? Datanglah ke kantorku sekarang juga. Apa kamu gila? Aku lagi bekerja. Jadi tidak mungkin menemuimu. Kamu pelayanku. Jadi kamu harus datang setiap kali aku memanggilmu. Aku beri waktu 10 menit untuk sampai di kantorku. Setelah itu Lion menutup teleponnya. Nana benar-benar dibuat geram. Ekspresinya langsung berubah gelap. Ada apa? Tanya JH ketika menyadari ekspresi gelap Nana.
Nana melirik JH dengan raut wajah kesal. Ada sedikit masalah. Oh ya, sepertinya aku tidak bisa mewawancaraimu hari ini. Tapi aku masih bisa mewawancaraimu kan? JH tersenyum dan mengangguk. Tentu, kamu bisa menelponku kapan saja. Aku akan selalu siap. Mendengar perkataan JH, Nana merasa lega seraya berkata, terima kasih atas bantuannya untuk kesekian kalinya. Saya akan membalasnya jika nanti kamu butuh bantuan. Kalau begitu saya permisi dulu. JH hanya mengangguk dan mengantar Nana sampai di depan pintu ruangannya. Setelah itu Nana pergi meninggalkan kantor JH. Setelah dari kantor JH, Nana langsung meluncur ke kantor Lion. Sepanjang perjalanan, Nana berpikir apakah Lion akan selalu mengganggu hidupnya. Sebagai pembalasan atas apa yang dia lakukan, haruskah dia berlari setiap kali Lion memanggilnya? Sedang tujuannya ke Korea hanya untuk bekerja, sekaligus melepaskan diri dari rasa sakit yang membelenggu hatinya. Bukan malah terjebak sebagai pelayan hanya untuk disiksa. Apakah Tuhan sedang mempermainkannya? Beberapa saat kemudian, Nana sampai di kantor Lion. Dengan segera dia masuk ke dalam kantor. Namun dia terkejut ketika melihat wajah Poker Hyun Ae berdiri di depan pintu masuk. Oh astaga, Tuan Hyun Ae, kenapa Anda berdiri di sini? Menjemput Nona, jawab Hyun Ae datar. Saat berjalan di belakang Hyun Ae, Nana sedikit terusik dengan tatapan para karyawan yang melihatnya dengan ekspresi aneh. Meski begitu Nana hanya melirik selintas, tanpa peduli apa yang mereka pikirkan. Karena menurut Nana yang mereka pikirkan bukanlah urusannya. Sesaat kemudian Hyun Ae berhenti di depan salah satu lift yang terlihat berbeda dari lift biasanya. Begitu lift terbuka, Hyun Ae langsung mempersilahkan Nana untuk masuk. Nana hanya mengangguk tanpa banyak tanya lagi. Ketika di dalam lift Nana merasa bosan. Karena orang di sebelahnya berdiri seperti patung yang tidak bergerak dan bicara. Apakah ini lift pribadi Lion? Tanya Nana memecah keheningan di antara mereka. Hyun Ae mengangguk tanpa melirik Nana. Benar, tapi mohon Nona panggil dia Tuan Lion. Karena kita lagi di kantor. Mendengar perintah Hyun Ae, Nana berpikir kalau itu haknya mau manggil Lion dengan panggilan apa saja. Tuan Lion, yang benar saja, aku bukan karyawan Ki Group. Jadi untuk apa aku memanggilnya Tuan Lion? Apakah dia begitu mengharap semua orang memanggilnya begitu? Batin Nana sambil menyeringai ke arah Hyun Ae. Baiklah. Oh ya, ngomong-ngomong apakah Anda sudah lama menjadi asisten Tuan Lion? Tanya Nana. Iya, jawab Hyun Ae tanpa ekspresi. Apa dia galak? Tanya Nana menyelidiki. Hyun Ae tampak berpikir. Sedikit. Nana benar-benar heran melihat cara bicara Hyun Ae yang seperti robot. Dia merasa menyesal mengajak Hyun Ae bicara. Karena dia tidak lebih seperti robot. Oh, Nana mengangguk sambil mengelus dadanya. Baru kali ini aku bertemu manusia yang mirip robot seperti asisten Lion ini. Apakah dia begitu cerdas dan bermental baja? Sehingga tahan lama menjadi asisten Lion? Batin Nana. Setelah bicara dengan Nana, Hyun Ae terlihat menjaga jarak aman dari Nana. Karena dia masih ingat kata bosnya, yang mengatakan kalau Nana itu gadis ular. Hyun Ae langsung berpikir kalau Nana berbisa. Tuing. Sesaat kemudian lift terbuka setelah bunyi itu. Silahkan Nona. Hyun Ae mempersilahkan Nana keluar lebih dulu. Nana pun langsung keluar dan diikuti oleh Hyun Ae. Setelah keluar dari lift, Hyun Ae langsung membawa Nana masuk ke ruangan Lion. Bos, Nona Nana sudah datang. Lapor Hyun Ae sambil menunjukkan hormatnya. Kamu boleh keluar, ucap Lion. Setelah itu Hyun Ae keluar dan menutup pintu dengan pelan. Sebab dia tahu betul kalau bosnya tidak suka dengan suara berisik. Nana berdecak pinggang sambil memperhatikan Lion, yang tampak serius dengan beberapa dokumen di atas mejanya. Si bebek tampak seksi kalau lagi serius begitu. Tatapannya yang fokus, postur tubuhnya yang tegak meski lagi duduk, dan raut wajahnya yang khas orang Korea banget menambah keseksiannya. Tapi sayang sifatnya buruk. Batin Nana. Aku tahu kalau aku tampan. Tapi tidak perlu kamu pandang seperti itu juga. Ucap Lion tanpa melirik Nana. Mendengar perkataan Lion, Nana langsung salah tingkah dan memalingkan wajahnya dari Lion.
Haha, kamu terlalu berlebihan. Baiklah, aku sekarang sudah ada di sini. Kamu mau apa? Mendengar pertanyaan Nana, Lion melepas pulpennya dan merapikan dokumennya. Setelah itu Lion bangun dari duduknya dan melangkah ke sofa tamu. Duduklah. Nana merasa sedikit kesal. Meski begitu dia tetap patuh dengan perintah Lion. Segera setelah itu dia duduk di sofa seberang Lion. Tempat dudukmu bukan di situ, ucap Lion ketika pantat Nana hampir menyentuh bibir sofa. Nana langsung berdiri kembali dan menatap Lion dengan sinis. Lalu di mana aku harus duduk, ha? Tanpa berkata Lion menunjuk lantai yang dekat dengan tempat duduknya. Kamu. Nana menggertakkan giginya menahan emosi yang berapi-api. Pelayan tempat duduknya memang di lantai. Apa kamu keberatan? Lanjut Lion. Nana menarik nafas dalam. Setelah itu dengan malas Nana duduk di lantai dekat tempat duduk Lion. Sekarang aku sudah duduk. Segera katakan apa yang kamu mau. Kamu lihat makanan di meja? Tanya Lion sambil menunjuk meja di depannya. Nana langsung melirik meja sambil berkata, emang kenapa dengan makanannya? Dari siang belum disentuh. Jawab Lion. Terus, jawab Nana dengan ketus. Aku belum makan siang. Dan aku ingin kamu menyuapi aku. Lanjut Lion. Mendengar perkataan Lion, Nana meliriknya dengan sinis. Kamu kan bukan bayi lagi yang harus disuapi. Dan siapa peduli kamu telat makan? Itu salahmu, kenapa jadi aku yang harus tanggung jawab? Tanpa memperdulikan perkataan Nana, Lion mengambil sendok lalu menaruhnya di tangan kanan Nana. Sekarang suapi aku. Jangan banyak bicara lagi. Setelah menyerahkan sendok ke tangan Nana, Lion langsung mengambil handphonenya untuk mengecek pasar saham. Sedang Nana sibuk menggerutu sambil mengelus dadanya. Kalau saja aku tidak terikat perjanjian dengan bebek ini, mungkin aku dengan senang hati akan melempar sendok ini ke wajahnya. Batin Nana. Nana menjulurkan sendok yang sudah berisi makanan ke mulut Lion. Lion langsung membuka mulutnya sembari menatap Nana. Melihat tatapan Lion, Nana mendadak gugup. Aduh, orang ini kenapa menatapku begitu? Rasanya aku mau mencongkel bola matanya. Dan akan aku berikan pada hewan-hewan buas sebagai makanan. Tapi apakah itu enak? Kasihan mereka kalau makan bola mata. Ya udah deh, gak jadi. Batin Nana bersambung.